Suaminya umur 60 stroke. 55 stroke. Ini biasanya rata-rata si suami ini gemes sama istrinya. Oh gitu? Rata-rata Salah satu penyebabnya? Salah satu penyebab loh Bu ya. Bukan penyebab utama. Maksud saya penyebab utama juga. Gemes gimana? Gemes gimana? Gemes. Ih gemes banget bukan gitu ya? Begitu gemesnya. Gemesnya itu adalah marah yang disimpan maksud saya. Jadi karena istrinya ini mendominasi ya. Dia mendominasi. Bapak ini. Wah, akhirnya kan semua diem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hari Senin lagi. Cepat waktu berlalu ya Bu ya. Betah berarti kita di dunia tuh ya. Menikmati dan mudah-mudahan ini juga dinikmati dan juga dipersiapkan segala sesuatunya untuk akhirat nanti. Insya Allah. Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz kemarin saya ada urusan ke Singapura. Wih. Iya, tadi banyak yang titip salam buat Ustadz. Oh, alhamdulillah. Terus banyak juga ibu-ibu yang datang didorong suaminya pakai kursi roda. Ada Ustadz Danu gak? Pokoknya saya itu identik dengan orang yang Lagi sakit, Lagi katanya. sakit. Minta didoakan katanya. Terus banyak juga cerita, iya saya suka nonton terus ikut berdoa terus sakitnya mulai berkurang. Oh, gitu alhamdulillah. katanya. Iya, iya. Terus alhamdulillah katanya Ustadz Danu mendoakan umat Islam kata gitu. Jadi alhamdulillah kehadiran Ustadz Danu itu benar-benar dinanti oleh banyak orang. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan manfaat, amin. Ya jadi buat teman-teman warga Singapura yang menyaksikan acara ini, pesannya sudah disampaikan, salam hormat untuk Ustadz Danu ya. Ya. Terima kasih sudah menjadi pemirsa setia MNC TV juga. Oke, Ibu sehat semua yang di sini? Alhamdulillah. Tepuk tangan deh. Sudah hadir semuanya di sini. Seperti biasa saya buka dengan pantun ya. Ke kebun petik buah delima. Buahnya banyak, rajin disirami. Istri soleha paham agama. Taat dan patuh kepada suami. Wih, cakep deh ibu deh semuanya. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita mengangkat tema yaitu kewajiban suami kepada istri. Hari ini tema kita adalah kewajiban istri kepada suami. Kalau kemarin ibu-ibu gini, tuh pak gitu pak gitu. Sekarang papanya gitu mah. Jadi kita kewajiban istri kepada suami kali ini Ustaz. Silakan. Ya, kewajiban istri kepada suami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, juga pemirsa di rumah yang kata Kak Irfan ya, kemarin pergi ke Singapura, tapi ninggalin saya. Saya nangis. Cie, Cie Ustadz kangen sama saya, Cie. Sohib ya, sohib sejati. Kewajiban istri kepada suami itu ngawalinya satu ayat aja dulu deh, satu ayat dulu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Satu ayat itu dulu bahwa laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Jika Allah itu sudah menceritakan bahwa laki-laki itu pemimpin wanita, kita harus memahami bahwa sang istri ini berarti ada di bawahnya suami. Ya, jelas. Nah, kalau istri ini sudah dari kodratnya di bawah suami, ini kodrat loh ya, bukan yang aneh-aneh, kodrat aja. Jadi dari sisi kodratnya aja memang dia di bawah. Kemudian yang harus kita ketahui adalah pada waktu suami istri menjalankan kehidupan sehari-hari ini, ada mana yang jadi pemimpin, mana yang menjadi anak buahnya atau makmumnya ya. Jadi disinilah kita harus memahami. Bagi seorang istri itu harus tahu bahwa si suaminya ini lagi memberikan nasihat apa marah, itu harus tahu. Ya.
suami ini memberikan rezeki kepada istri, boleh, silahkan, itu kewajiban suami. Kemudian istri juga membalasnya juga sama, ngeladenin suami. Umpamanya suami bilang, kamu nggak usah kerja bu, iya nggak usah kerja. Kalau suaminya umpamanya memang rezekinya masih kurang, kalau Pak umpamanya saya kerja boleh, selama suami itu ridho, insya Allah tidak ada persoalan, ya. Tapi adalah nurut nasihat suami semata-mata karena Allah, ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Cuma dari sisi yang saat ini, zaman sekarang ini, susah sekali. Kadang-kadang istri itu ingin menjadikan peran suami dipegang. Jadi suaminya disuruh nurut sama istri. Itu sudah menjadi cerita rahasia yang kebongkar. Banyak terjadi. Banyak yang terjadi. Contoh nyata. Contoh mamanya. Suaminya umur 60 stroke. 55 stroke. Ini biasanya rata-rata si suami ini gemes sama istrinya. Oh gitu? Rata-rata. Salah satu penyebabnya. Salah satu penyebab loh Bu ya. Bukan penyebab utama. Maksud saya penyebab utama juga. Gemes gimana? Gemes. Ih gemes banget, bukan gitu ya? Begitu gemesnya. Gemesnya itu adalah marah yang disimpan maksud saya. Jadi karena istrinya ini mendominasi ya, dia mendominasi. Bapak ini. Akhirnya kan istrinya diem aja. Apalagi udah mulai mau pensiun itu udah bingung aja. Ini nggak pensiun aja diginiin, apalagi pensiun. Nah beneran pensiun beberapa bulan stroke. Iya. Karena istrinya Banyak. Bapak cari uang dong, gimana kan Bapak masih muda. Nah udah cenut. Nah pagi-pagi berangkat mau subuhan, baru berjalan kamar mandi jatuh. Nah jatuhnya ini bukan karena jatuhnya kemudian stroke, bukan, tetapi Allah sudah langsung memberikan dia stroke. Tutuk. Di sini meledak atau di sini menyumbat itu. Nah sudah langsung jatuh. Lek. Ya habis itu silahkan si istri menikmati gosok-gosok suami. Karena kalau sakit kan harus ngerawat. Nah istrinya juga begitu, lupa pada waktu dulu itu hobinya memarahi, pada waktu ngeramat ngeluh aja. Nah itu saya sudah terbiasa mendengar seperti itu. Nah ngeluh ini juga tidak boleh karena dulunya nggak pernah ngeluh. Dia nyuruh suaminya untuk nurut apa yang dia ceritakan. Sekarang dia dikasih oleh Allah Ta'ala. Jadi kekurangan, kesalahan suami istri itu bisa menjadi saling uji nantinya. Saling uji. Jadi benar-benar saling uji. Jadi harus hati-hati. Kalau kita ingin benar-benar ujian kita itu tidak terlalu berat. Ya maksudnya semua ujian sih sebenarnya tidak terlalu berat. Tetapi bagi seseorang yang sulit sekali ada di jalan Allah, biasanya ujiannya merasa berat. Padahal semua ujian itu insya Allah di mata Allah itu tidak terlalu menjadi beban. Sesuai dengan kemampuan kita yang jelasnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Dari ayat tadi saja ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, berarti itu bahwa suami pimpinan, istri. Berarti ada pimpinan, ada yang dipimpin. Ada imam, ada makmum. Berarti tugas yang dipimpin ataupun makmum ada taat kepada pimpinannya, taat kepada imamnya. Jangan sampai jadi sebaliknya. Tapi dalam menyampaikan perintah atau titah atau kemauannya dalam bentuk nasihat. Bukan perintah dan marah. Bukan, nggak boleh juga. Kalau kita melihat dari kewajiban istri berarti sama, suami juga tidak boleh juga memaksa istri untuk melakukan sesuatu. Karena jadi kita harus tahu kenapa itu tidak boleh memaksa. Memang tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi kan pada waktu kita mau memberikan keilmuan, ya harus dengan dengan lembut, dengan baik, dengan penuh pengertian, nggak tahu dijelaskan. Betul. Sehingga itulah yang namanya tidak memaksa. Sehingga kita akan belajar memahami taat kepada Allah Ta'ala itu memang sulit. Tetapi ayo belajar terus. Walaupun sulit, belajar terus. Karena nanti yang kita rasakan adalah bahagia akhirat. Di akhirat kan. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya. Oke, tapi ketaatannya itu sebatas mana nanti akan kita bahas sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.
Sebelum kita lanjutkan ngobrol dengan Ustadz mengenai tema kita hari ini adalah kewajiban istri kepada suami. Nih kami teringat tiba-tiba dengan salah satu jamaah yang hadir di sini. Ustadz masih ingat gak namanya Pak Abidin? Pak Abidin yang itu yang dulu katanya waktu muda cari ilmu buat bisa lompat dari satu pohon ke pohon lain. Oh iya. Tapi hasilnya dia tiba-tiba Nggak bisa boro-boro lompat dari itu, pohon ya. ke pohon. Lompat ke kodok itu aja katanya nggak bisa. Iya. Terus saya didoakan terus tiba-tiba langsung twing gitu. Masih ingat? Masih ya. Nah buat pemirsa di rumah juga mudah-mudahan masih ingat. Atau kalau sudah agak-agak lupa kita lihat dulu deh tayangan berikut ini. Yuk. Nama saya Abidin dari Ciamis. Ciamis, Abidin. Ya, Pak Ustadz, dulu pernah diajak ke Gunung Sunda. Diinepin. Iya. Berapa lama? Seminggu. Seminggu. Di Ngapain hutan. aja? Di seminggu? hutan. Di hutan? Iya. Tadinya saya buat bisa loncat itu. Jadi bisa akhirnya lompat. tapi alhamdulillah enggak bisa. Enggak bisa. Sampai sekarang enggak bisa. Enggak bisa saya. Tapi kalau lompat dari sini situ bisa nggak? Coba. Susah. Enggak kuat saya. Ininya nih. Saya bantu doa Ya. ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Kayaknya bisa loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2. Wih, keren. Itu lompat ngangkat kaki aja gitu susah banget. Pas sudah didoain, twing. Sampai ujungnya langsung salam ke Ustadz itu. Nah buat Pak Abidin kalau lagi sedang menyaksikan acara ini, kita rindu, kita kangen mau ketemu lagi. Ya, ataupun saudaranya Pak Arifin, suruh minta Pak Arifin menghubungi kami. Arifin. Abidin. Makasih Ustadz. Yeah. Jadi kalau Pak Abidin sedang menyaksikan acara ini, ataupun tetangganya namanya Pak Arifin, kasih tahu Pak Abidin. Untuk menghubungi kami melalui WhatsApp ya di 0816 1745 3977. Kita rindu mau ketemu lagi. Sekali lagi ya, nomor teleponnya 0816 1745 3977. Langsung Pak Abidin lagi nonton ini langsung lompat-lompat nyari HP. Tapi bisa aja beliau datang langsung ke MNC ya. Ya betul. Gitu. Mudah-mudahan atau datang langsung ke MNC, setuju Ustaz. Ya. Nah, tadi saya menyisakan pertanyaan. Sebatas apa seorang istri taat kepada suaminya? Sebenarnya taat pada suami itu sebenarnya nggak berbatas ya selama itu tetap ada dalam koridor agama sebenarnya ya. Jadi taat itu sangat banyak sekali dan nggak selesai loh kalau. Ya, asal tidak menyimpang dari tidak agama. menyimpang, yang jelas tidak menyimpang. Jika suami menyuruh menyimpang dari agama? Ya itu harus ditolak dengan kata-kata yang baik. Ditolak. Karena ada yang istri sudah pakai jilbab suruh dibuka. Atau istrinya pengen berjilbab dilarang sama suami. Istrinya sakit disuruh suaminya ke dukun. Sementara istri tahu mana yang wajib, mana yang nggak boleh. Jadi menolaknya secara halus. Iya secara halus. Ya seperti itu tetap ditolak secara halus kalau memang dia menolak jilbab dikasih tahu pengertian. Kalau memang itu istrinya tetap ngasih taunya dengan lembut, suami nggak mau nerima, ngasih taunya dengan lembut, suami nggak mau nerima ya tetap aja kasih tahu sampai sampai sebagaimana. Kalaupun mamanya nanti Allah akan memberikan hidayah pada suaminya ya alhamdulillah. Jadi suaminya pakai jilbab juga? Iya. Pakai konde sekalian ya. Iya. Jadi taat kepada suami tetap di bawah taatnya kita kepada Allah SWT. Iya harus seperti itu. Oke. Ustaz ada teman kita sudah hadir lagi di sini. Siapa? Itu Ustaz Ngacir. Oh iya. Ustaz Munawir, ayo silakan bertepuk tangan untuk Ustaz Munawir Ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat duduk saya di mana Pak Ustadz? Di sini. Baju ungu kayaknya di sini. Baju ungu. Sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ketemu ayang ngembem. Ayang Beb. Ayang Beb. Silakan. Silakan Ustaz. Buat tepuk tangan nih buat Ustadz Munawir. Ustadz, kita lagi ngomongin ini Ustadz.
kewajiban istri kepada suami. Sebelumnya kan dulu kita kewajiban suami kepada istri, ini sekarang kebalikannya. Itu saya banget itu. Oh iya, sobat. Itu kayaknya aku banget gitu loh. Gue banget gitu loh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Pondok Bambu lewatnya Cilacap. Cakep apaan jauh banget? Orang Pondok Bambu sini ke Cilacap. Lah kan muter. Oh iya bener, cakep. Cakep. Ke Pondok Bambu lewat Cilacap. Cakep. Ibu-ibu jawabnya mantap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Ibu udah ketawain. Ayatnya dikit, gayanya banyak katanya ibu. Tapi yang penting mancap. Mancap ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada para pemirsa di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Dan juga kepada pemirsa yang ada di studio yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah kasih jomblowati, amin. Dan juga para janda, insya Allah Allah kasih duda, amin. Pengennya, nah itu ungu. Iya ini masalahnya kayak judulnya udah Akhirnya unyu-unyu. Ya karena unyu-unyu. Nah Ustaz Danu dari make up begitu tadi, Masya Allah. Ini pakai baju ungu mau ngapain? Nah saya bilang ya kan diajak ya saya. Alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang pada ujian anak-anak kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga tahadus pinimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tahadus pinimah kepada guru kita yaitu Akhinal Kiram Al Ustadz Danu, dan insya Allah mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan Irfan, insya Allah mudah-mudahan keluarganya menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Robbal Alamin. Berbicara tentang istri, kewajiban istri kepada suami. Bu, Ya. Ibu, Iya. Allah menjelaskan. Tadi saya ngelanjutin ayat yang baru saja dibaca oleh guru kita dalam surah An-Nisa ayat 34. Saya memotong ayat, maksud saya bukan motong-motong ayat. Ini saya ambil kewajiban seorang istri kepada suami. Makanya kita kudu taat. Kewajiban suami cuma ada 2 dalam Al-Quran. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Ghanili suwaya ghanili suwaya ghanili suwaya ghanili suwaya ghanili suwaya. Semangatnya awalnya dong. Masalahnya mohon maaf Kang Irwan, ini kalau misalkan mak-mak ini kalau nggak diajak ngobrol, nanti pada ngomongin saya. Oh gitu. Ngomongin apaan? Iya ngomongin jelek, Ustaz namanya jelek bener ya kan begitu. Ya Allah, Alhamdulillah. jelek alhamdulillah juga. Nurut aja kok ibu. Ya Allah. Pertama kewajiban seorang istri kepada suami. Dalam Al-Quran dijelaskan pertama qanitatun. Semuanya yang hadir pasti kepingin jadi istri yang solehah. Betul? Makanya kalau yang masih sendiri namanya mar'atun. You understand? You understand? Yes. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris sih, ya coba. Yes dong mengerti ya. Ya iya. Kalau sudah jadi istri namanya Anissa.
Ani.